Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes turun dari gunung. Lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan janganlah memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Suster, opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab pertama, kitab Putra Sirak dalam bacaan pertama tadi melukiskan kepada kita bahwa Allah itu sang kebijaksanaan dan Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di atas bumi ini. Kebijaksanaan itu akan dianugerahkan Allah kepada orang yang mencintainya. Maka ketika kita berjuang untuk menjadi pribadi yang bijaksana, pertama-tama kita harus mencintai Allah dengan sepenuh hati. Dan kemudian Injil Markus menampilkan kepada kita
para murid yang tidak mampu mengusir roh jahat yang merasuki seorang anak. Dan Yesus menasehati mereka, jenis itu hanya dapat diusir dengan berdoa. Ketika kita berdoa, mengungkapkan bahwa kita percaya akan Dia yang menjadi tujuan dari doa kita masing-masing. Semoga kehadiran kita semua dalam Ekaristi Kudus hari ini dan juga setiap hari mengungkapkan bahwa kita mengimani Tuhan dan berusaha untuk mencintai Tuhan Sang Kebijaksanaan itu, agar dari waktu ke waktu kita pun menjadi pribadi yang semakin bijaksana dan beriman tangguh.